Sejarah perkembangan dan relevansi PMII di era Society 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, waktu itu saya masih jadi mahasiswa baru di Palangkaraya. Awalnya saya nggak tahu apa itu PMII. Yang saya tahu cuman ada organisasi mahasiswa yang katanya NU banget. Dan suka ngadain diskusi, aksi, demonstrasi, bedah buku, bahkan rapat sampai larut malam. Tentu ketika dilihat secara sekilas, tidak ada manfaat bagi mahasiswa itu sendiri. Tapi satu momen yang gak saya lupakan, malam Mapaba. Di situ saya dengar satu kalimat, di PMII kamu bukan hanya belajar jadi aktivis, tapi kamu belajar jadi manusia. PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir pada 17 April 1960 di Surabaya. Waktu itu mahasiswa Nahdlatul Ulama merasa perlu punya wadah sendiri yang bisa membina intelektualitas, mengawal nilai-nilai keislaman, dan menjawab tantangan zaman tanpa harus jadi bagian dari partai politik. Maka lahirlah PMII itu sendiri dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Mahbub Zunaidi yang juga jadi ketua umum pertamanya. PMII hadir bukan cuma sebagai organisasi mahasiswa, tapi sebagai gerakan moral dan intelektual. Sejak awal, PMII membawa dua misi utama. Keislaman berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kebangsaan berkomitmen pada keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Lalu, tahun 1972, PMII merumuskan nilai dasar pergerakan, atau yang biasa kenal adalah NDP, yang sampai sekarang jadi pegangan kita. Tauhid, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Dan meskipun punya akar kuat dari NU, PMII menegaskan diri sebagai organisasi independen, bebas dari kepentingan politik manapun. Jadi sahabat, PMII bukan sekedar warisan, tapi juga tanggung jawab generasi. Kita ada hari ini karena mereka yang berani melangkah dulu. Tugas kita melanjutkan dengan cara yang relevan dan bermakna. Karena pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Subhanul Yaum Rizalul Ghud. Dan dari situlah semua perjalanan saya di PMII dimulai. Sebuah jalan panjang, penuh tanya, tapi juga penuh makna untuk mencari sebuah kebenaran. Sekarang, mari kita jujur melihat kondisi hari ini. PMII di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun memang menunjukkan perkembangan yang pesat dari segi kuantitas dan kualitas kader. Jumlah kader komisariat dari tahun ke tahun meningkat, agenda makin ramai, kader makin variatif, dan alumninya sudah berdiaspora di segala lini. Tapi tantangan juga semakin kompleks. Dunia bergerak cepat, teknologi makin mendominasi, seperti masifnya penggunaan media sosial. Pola pikir mahasiswa makin kritis, tapi juga pragmatis. Minat organisasi yang semakin menurun, dan terjadinya degradasi kader dalam semangat berjuang. Di sisi lain, kadang kaderisasi kita terasa stagnan. Kegiatan banyak tapi substansinya tipis. Diskusi sering tapi jarang menyentuh realitas. Kita sibuk mengulang tradisi, tapi jarang menumbuhkan inovasi, gagasan, dan aksi konkret yang sesuai dengan ruh gerakan mahasiswa. Sebagai agen of change, agen of control, dan agen of sosial.
Sahabat-sahabati, kita sekarang hidup di era Society 5.0, di mana teknologi bukan cuma alat bantu, tapi sudah jadi ruang hidup baru. Mahasiswa zaman sekarang gak hanya berjuang di jalanan, tapi juga di lini masa. Kalau dulu kita debat di sekret dan jalanan, sekarang kita berdebat di Instagram, Twitter, TikTok. Dan di era ini, organisasi seperti PMII dituntut lebih dari sekedar ada. PMII harus berkontribusi penuh, bukan hanya eksis secara nama, tapi nyata kebermanfaatannya. Seperti kaidah yang mengatakan, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu pertanyaannya, apa yang bikin PMII tetap relevan? Bukan jumlah pengurus, bukan seberapa sering kita bikin seminar atau agenda yang sifatnya formal, tapi apakah kita masih menjaga ruh spiritualitas kita? Apakah kader kita masih berpikir kritis? Apakah organisasi ini membuka ruang untuk inovasi? Apakah PMII hadir di tengah masyarakat atau hanya hadir sebagai event organizer saja? Disinilah penting kita merancang ulang secara kita bergerak. Bukan meninggalkan nilai, tapi mengemas nilai dengan cara baru. Seperti pepatah mengatakan, melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Maka teman-teman, sahabat-sahabat pergerakan, saya tidak mengajak kita untuk sekedar nostalgia. Saya mengajak kita untuk membuat agenda perubahan yang nyata. Jadikan kaderisasi sebagai ruang eksplorasi ide, bukan sekadar rutinitas. Gunakan media digital sebagai sarana dakwah dan pengabdian. Bangun koneksi lintas kampus, lintas komunitas, bahkan lintas agama. Dan yang paling penting, bentuk kader yang punya kesadaran, bukan hanya hafalan. Kita perlu kembali ke esensi, menjadi mahasiswa Islam yang kritis, aktif, dan berdampak, dan penuh kepedulian, karena sejatinya Islam itu dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Dan ketika ditarik, sejarah Islam juga hadir sebagai solusi untuk kebodohan yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Bayangkan kalau kita bisa mulai dari hari ini, dalam 5-20 tahun ke depan, PMII Kalteng bisa jadi kekuatan moral dan intelektualitas yang disegani. Kader-kadernya jadi pemimpin di kampus, di masyarakat, bahkan di lembaga-lembaga di negara ini. Alumninya jadi dosen, aktivis, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang tetap membawa ruhnya PMII. Organisasinya jadi ruang lahirnya ide-ide baru, khususnya di Kalimantan Tengah, Indonesia. Dan semua itu bisa dimulai dari suatu kecil, keberanian untuk berpikir ulang, kemauan untuk bergerak dan berdampak. Seperti jargon suci kita, yaitu zikir, fikir, amal soleh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita bukan generasi yang ditakdirkan hanya untuk menyelesaikan tugas proposal kegiatan. Kita adalah generasi yang bisa menyelesaikan tantangan zaman. PMII bukan tempat sempurna, tapi PMII adalah ruang belajar yang bermakna kalau kita mau menjadikannya seperti itu. Jangan tanya apa PMII berikan kepada sahabat, namun apa dapat berikan untuk PMII kita ini. Mari jaga ruh pergerakan ini. Mari hadir, bukan hanya ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.